Shalom saudaraku, berjumpa kembali bersama dengan saya, Pendeta Jakob Setio dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Kali ini kita akan bersaat teduh bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mohon kuasa-Mu, kami mohon urapan-Mu, agar firman Tuhan yang sebentar kami renungkan sungguh-sungguh boleh memberkati kami. Roh Kudus tolong kami, agar kami boleh menerima pewahyuan yang baru yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah, kami siap diberkati oleh Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Firman Tuhan kali ini terambil dari Matius 3 ayat yang ke-8. Matius 3 ayat yang ke-8 berkata, "Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan." Saudaraku, dalam sebuah acara Andy Griffith TV diceritakan tentang seorang pemabuk yang bernama Otis yang menerima sepucuk surat yang menyatakan bahwa dia memenangkan sebuah hadiah uang yang cukup besar. Namun ada syarat yang harus dipenuhi agar dia dapat menerima uang itu. Syaratnya adalah dia harus mau diwawancarai untuk membuktikan bahwa dia orang yang layak dan pantas menerima hadiah uang yang cukup besar itu. Karena acara ini ditampilkan langsung dalam televisi, maka Andy dan Bernie menolong Otis agar siap untuk melakukan wawancara. Mereka mendandani Otis dan mencukur kumis serta brewoknya, memotong rambutnya, membelikan baju yang bagus, setelan jas yang keren, dan kemudian ia membawa ke layar kaca. Di acara itu, Otis benar-benar terlihat seperti seseorang yang baru. Otis kemudian diwawancara dan akhirnya ia dinyatakan berhak memperoleh hadiah uang itu. Semua orang yang menonton acara itu benar-benar berharap agar Otis menjadi pribadi yang baru sama sekali. Terlebih setelah ia akan menerima uang yang begitu banyak, mereka berharap Otis memperbaharui hidupnya dan menjadi orang yang sukses di kemudian hari. Namun apa yang terjadi saudaraku? Beberapa bulan kemudian, Otis ditangkap polisi dan dimasukkan ke dalam penjara. Penampilannya kembali seperti semula. Rambutnya, kumisnya, brewoknya, semuanya acak-acakan. Pakaiannya pun terlihat sangat lusuh. Kemudian orang-orang bertanya, apa yang terjadi terhadap diri Otis? Jawabannya, tidak ada yang terjadi. Tepat sekali, tidak ada yang terjadi apa-apa terhadap diri Otis. Ia masih seorang pemabuk seperti dulu. Ia juga adalah seorang yang tidak bertanggung jawab terhadap hidupnya. Ia menghambur-hamburkan uang hadiah yang ia terima. Dan pada dasarnya itulah hidup dari Otis. Ia hanya tampak waras dan bersih sementara saja. Saudaraku, kisah yang dialami Otis ini mau menggambarkan betapa ada begitu banyak orang-orang yang tidak mau mengalami perubahan dalam hidupnya. Penampilan boleh berubah, bahkan status juga bisa berubah. Tetapi jika karakter asli kita tidak dirubah, maka sesungguhnya kita tidak mengalami perubahan apapun. Seperti Otis, bagaimana ia merubah penampilannya begitu menarik dan menawan, tetapi sesungguhnya hidupnya sama sekali tidak berubah. Itulah yang menyebabkan dia kemudian kembali ke dalam kehidupannya yang lama dan dia tidak berhasil keluar dari sana. Firman Tuhan yang tadi kita baca saudaraku memberikan penjelasan yang begitu tegas bahwa sebuah pertobatan akan menjadi pertobatan bila ada perubahan hidup yang nyata. Jadi pertobatan bukanlah sekedar perasaan sedih atas dosa-dosa yang kita alami, atau perasaan menyesal karena kita telah melakukan hal-hal yang bodoh, hal-hal yang jahat di masa-masa yang lampau. Sebab pertobatan yang sesungguhnya adalah perubahan hidup.
Kita yang dahulu mungkin seorang pemabuk, mungkin kita seorang pendusta, kita seorang pezina, kita seorang yang hidup dalam dosa-dosa dan kejahatan, kita mengalami perubahan dan meninggalkan semuanya itu. Itulah yang dinamakan dengan pertobatan. Jika hanya perasaan sedih dan menyesal, itu belum dapat dikatakan pertobatan. Karena itu, Matius tegas mengatakan, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatanmu. Jadi kalau tidak ada buah yang nampak, tidak ada buah yang dirasakan oleh dirinya sendiri dan orang-orang yang ada di sekitarnya, maka dapat dikatakan bahwa orang itu belum mengalami pertobatan. Ia hanya sedang berganti baju saja. Tetapi sesungguhnya orangnya masih sama dan tidak mengalami perubahan apa-apa, seperti yang dialami oleh Otis di atas. Karena itu saudaraku, sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita senantiasa berusaha untuk mengalami perubahan hidup yang nyata, dimulai dari pola pikir kita dan dilanjutkan di dalam tindakan yang nyata. Sebagaimana seruan yang dikatakan oleh firman Tuhan yang berkata, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita untuk senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang ada di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami, mampukan kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa hidup di dalam pertobatan dengan menghasilkan buah-buah yang nyata, yaitu karakter yang mengalami perubahan. Dan biarlah melaluinya kami dapat memuliakan nama Tuhan dan bersaksi bahwa kami punya Tuhan yang hidup. Terima kasih Bapakku, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Berada di dalam hadirat-Mu lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat-Mu ada mujizat dan anugerah-Mu. Setiap langkah Tuhan ada di mata-Mu, Kau yang atur berjejakan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri, percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Berada di dalam hadirat-Mu lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat-Mu ada mujizat dan anugerah-Mu. Setiap langkah Tuhan ada di mata-Mu, Kau yang atur berjejakan anugerah. Tak Kau biarkan jalan sendiri, percayaku sepenuhnya di dalam.
di dalam